Oh, hello everyone. How are you today? I hope you are in a good condition. So, here we go. We're going to the next chapter. Ya kan? Welcome to the chapter 8, which is there will be talk about relative clause. Okay. So, kita akan belajar tentang relative clause. In this chapter, it will be a little bit challenging for us, especially for you, but don't worry, it will be fun, I hope, jika kalian memahami. Okay, now Miss akan menerangkan tentang relative clause. In the chapters 8, we will learn about relative clause. Relative clause, or we can say dependent clause, is the sentence that actually has a subject, a verb, but cannot stand alone as a sentence. Okay, this sentence is also called adjective clause. Jadi relative clause itu juga bisa dikatakan adjective clause dan biasanya dia masuk tipe dalam dependent clause atau klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Lawan katanya dari independent day, kemerdekaan kan, berarti dia bisa berdiri sendiri. But this clause, relative clause, dia ini adalah masuk kategori dependent clause, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Because its function is similar to the function of adjective, which is to provide additional information on a noun. Okay, relative clause always begins with relative pronoun. Okay, biasanya relative clause itu diawali dengan relative pronoun. Relative pronoun itu adalah kata ganti relatif. Seperti apa? Okay, after this, that replaced as noun, noun phrase, or pronoun that we can combine in several sentences. Jadi, relative clause itu bisa dimulai dengan relative pronoun yang bisa menggantikan noun, kata benda, noun phrase, kata frasa kata benda, atau pronoun, kata ganti subject, such as them, their, them, their, we, us, our, something like that. Dan beberapa kalimat yang digabung. Seperti itu. Oke, seperti apa sih Miss relative pronoun yang ada di relative clause? Oke, ini dia, relative clause. It is used to give extra information about the nouns in the main clause without starting another sentence. A relative clause start with a relative pronoun. Nah, relative pronoun itu tuh yang ini nih. Who, which, where, when, whose. Remember 5W, ya kan? 1H, tapi 5W 1H. Kalau 5W 1H di depan itu namanya question atau pertanyaan. Tetapi kalau relative clause 5W 1H-nya itu ada di tengah kalimat. Which is dia ini hanya menjadi sebagai tambahan informasi dalam sebuah kalimat. Ya gitu. Tetapi relative clause ini balik lagi like I told you before, dia tidak bisa berdiri sendiri. Okay, take a look on the screen. Relative pronoun ini, of course, there will be kind of types, and of course there will be a kind of meaning in each relative pronoun. For example, ada who atau that, biasanya menggunakan who ya. Who di sini dia untuk menerangkan subjek atau objek pronoun yang people, untuk orang. For example, that's the woman who bought my house. Ada perempuan itu yang membeli rumahku. Perempuan itu, who di sini menjelaskan perempuan itu siapa, ya kan? Siapa biasanya menjurus ke orang, right? Ketika kalian menanyakan siapa, of course kalian menanyakan orang. Nah, oke, paham ya? Dan ada kata which, relative pronoun which, yang dia maknanya adalah subject or object pronoun for animal or things. Jadi who tadi untuk orang, tapi kalau which ini untuk hewan atau benda. Which, like I told you before in the previous meeting, yang kemarin tentang question form, namanya juga question form ya, jadi bentuknya itu ada di depan. Which one do you want? Ketika kalian sama ayah kalian kan pergi ke toko, which one do you want? Gitu kan. Mana yang kamu mau? Gitu.
Yang mana? Sama artinya. For example, kalau di relative clause, the horse which Mary was riding is very friendly and beautiful. The horse, kuda yang bernama Mary itu was riding is very friendly. Jadi kayak dia itu sangat friendly sama cantik. Which di sini dia menjelaskan horse. Horse kan binatang. The house, another for example, the house which beautiful color, rumah yang, ya kan? Ada kata-kata yang ini loh. Ini namanya relative pronoun. Yang dia adalah kalimatnya relative clause. Jadi sebagai kalimat tambahan kayak gitu. Yang memiliki cat cantik, warna yang cantik kayak gitu. Tetapi relative clause ini dia kalimatnya kan belum utuh. Jadi makanya dia tidak bisa berdiri sendiri. Yang namanya bisa dibilang kalimat adalah ketika ada subject and predicate, subject or verb, ya kan? Relative clause ini kan hanya informasi tambahan. Dengan kata lain, for example, the woman is going to the market. Sebenarnya udah itu cukup namanya kalimat. Tetapi kalau kalian pengen menambahi keterangan yang lain, you can use relative clause menggunakan relative pronoun. The woman who is wearing red dress is going to the market. Perempuan yang memakai dress warna merah itu pergi ke pasar. Nah, ada kata-kata itu loh. Oke? Paham ya? Jadi ada kalimat-kalimat penjelas yang itu namanya relative clause disebutnya. Yang dia ini hanya kalimat penjelas. Yang mana? Yang siapa? Kayak gitu. Tetapi dia tidak bisa dijadikan kalimat. Karena esensinya adalah kalimat itu merupakan subject dan verb. Kalau cuma the woman who is wearing dresses, ya maksudnya apa nih? Masih ambigu kan, masih ngambang. Perempuan yang memakai gaun berwarna merah, ya maksudnya gimana nih? Perempuan gimana nih? Pacarmu kah? Atau dia seorang dokter? Atau dia adalah seorang apa? Kayak gitu. Oke, esensinya seperti itu. Oke, back to the kind of relative pronoun. Ada kata where juga. Where di sini kan menjurus ke sebuah tempat, which is di mana, ya kan nih. We found the wood where I used to go. Kita menemukan kayu di mana kita bisa gunakan, kayak gitu. When refers to time, kapan. Ketika kalian menanyakan waktu kan biasanya menggunakan kapan. Nah, kapan di sini itu bisa menjelaskan sebuah relative clause untuk penjelas kalimat. For example, I will never forget the day when I graduated. Aku tidak akan pernah lupa hari itu. Hari kan adalah keterangan waktu, the day. Ketika aku lulus atau ketika aku graduated. Kayak gitu. Paham ya? And then ada juga whose. Whose di sini adalah possession for people, animals, and things. Gitu. Biasanya dia kepemilikan, tapi bisa untuk semuanya. People, animals, atau things. For example, the mother whose child is missing is very sad. The mother whose child is missing is very sad. Ibu yang memiliki anak itu sangat kangen. Kangennya tuh sangat-sangat sad gitu. Sangat kangen banget gitu. Kepemilikan. Jadi dia the mother whose child kayak gitu. Oke ya. Tapi untuk kata-kata who sama which bisa diganti dengan that. Entah itu benda, barang, atau manusia. Sama aja. Tapi that ini lebih ke spoken-nya. Oke. Kalau who sama which bisa ke spoken, bisa ke written-nya. Spoken itu ketika kita berbicara. Oke. And then relative clause itu juga ada di kind of clausa. Ada beberapa tipe relative clause. Salah satunya yaitu defining clause. Defining clause di sini adalah explain which person or thing we are talking about in the larger group of people or things. If the defining clause is omitted, the meaning of the sentence significantly change. Gitu. Jadi ketika kalian ini ada beberapa yang dihilangkan dalam relative clause, dia akan merubah makna dari sebuah
5. Defining relative clause are not separated by commas, or bracket. Bracket itu buka kurung, from the rest of the sentence. Jadi defining clause itu menjelaskan benda atau orang yang kita bicarakan dalam sekelompok orang yang lebih besar. Nah, jika defining clause ini dihilangkan, arti dari kalimat itu akan berubah secara signifikan. Begitu. Dan biasanya defining relative clause itu tidak dipisahkan oleh koma atau tanda baca buka kurung gitu. Oke, langsung ke contohnya biar kalian bisa paham. For example, I like the paintings that hanging on the SASP North lobby. Aku suka dengan lukisan itu yang dipampang atau digantungkan di lobby SASP North. Kayak gitu. That bisa digunakan, which juga bisa digunakan. Sama, artinya untuk menjelaskan yang mana, kayak gitu. Another example adalah student who study hard will definitely pass the rest. Kayak tadi ya, menggunakan relative pronoun tanpa koma. Students, siswa, who study hard will definitely pass the test. Jadi siswa yang, siswa kan, jadi who di sini menjelaskan person, of course siswa ya kan, yang belajar dengan very hard, dengan sungguh-sungguh, will definitely pass through the test gitu kan. Pasti akan lulus tes kayak gitu. Tapi catatan, ketika sebuah noun menjadi objek dari preposition, noun dan prepositionnya dipindahkan ke depan kalimat clause, relative clause, umumnya itu dipindahkan pronounnya aja. For example, I hope I hear from the person with whom I spent our talking last night. Aku berharap aku mendengar orang yang I spend hours talking, yang aku habiskan bersama kemarin waktu ngobrol gitu. Aku pengen banget dengar orang itu lagi, intinya kayak gitu. Kayak gitu ya. Oke, noted. Kata ganti relatif hanya dapat dihilangkan jika kata ganti tersebut adalah objek dari klausa. Objek dari kalimat. Klausa itu nama lainnya adalah kalimat. Saat kata ganti relatif adalah subjek dari klausa, kata gantinya itu tidak dapat dihilangkan. Nah, biasanya dapat mengetahui jika suatu kata ganti relatif menjadi objek itu karena diikuti oleh subjek lain. Mumet, Miss. Oke, langsung ke contohnya. The woman that spoke at the meeting was very knowledgeable. Dalam kalimat pertama, kata ganti relatif itu bisa dihilangkan dengan kata ganti subjek. The woman spoke. Kalimat kedua dapat dihilangkan the woman, objeknya loved. The woman spoke at the meeting was very knowledgeable. Boleh. Gitu ya. And then another type, jadi lawannya dari defining clause adalah non-defining clause. Only provide additional information. That the information provided may be quite interesting and important for a wider conversation, but not essential for being able to identify nouns correctly. That cannot be used as a relative pronoun is a non-defining relative clause. Okay. Nah, biasanya cirinya adalah a comma is always used at the beginning and in the end of this type of relative clause. Oke, jadi non-defining relative clause itu hanya menyediakan informasi tambahan. Dan biasanya non-defining relative clause itu ada tanda koma yang selalu digunakan di awal dan akhir relative clause. Oke, langsung ke contohnya. For example, Claire is doing the London Marathon this year. Bukan kok Claire, I work with, bukan kayak gitu. Tuh, atau langsung ke ini aja perbedaannya. Take a look on the sentence. My mother is thinking of opening a restaurant. My mother is excellent cook. Jadi kan ada dua kalimat. Daripada dia tidak efisien, jadikan satu kalimat dengan menggunakan koma. My mother, who is an excellent cook, is thinking of opening restaurant. Jadi koma ini adalah sebagai penandanya. Oke? Ibuku, dia menjelaskan kan, yang seorang chef hebat, berpikir tentang membuka restoran. Jadi kayak menjelaskan yang berpikir membuka restoran itu siapa, chef itu siapa. Jadi
menjelaskan ke subjeknya gitu. Ada komanya. Oke, perbedaan cuma itu. Kalau defining clause itu dia tidak pakai koma. Kalau non-defining itu pakai koma. Perbedaannya itu. Oke, sampai di sini. Semoga kalian a little bit understand ya. Sedikit aja, Miss tidak pengen muluk-muluk ya. Semoga kalian sedikit paham tentang relative clause. So, happy studying all. Semoga kalian understand easily from my presentation, from my material today. So I think that's all for this material, for this chapter ya, chapter ini untuk materi pertama. So I hope you understand well about the material. If you don't if you not understand about this chapter ya, just feel free to ask me in group WhatsApp or Google Classroom. Okay, so I think that's all for this chapter. Thank you for watching, everyone. Happy studying all.